Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran yang berjudul Merajut Persatuan Menuju Kejayaan Bangsa, dengan rujukan Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah. Sungguh Allah beserta orang-orang sabar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayyuhal mustami'at wa ila fadilatil hukama al-izzah. Jelas dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kita semua untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya. Salah satu bentuk ketaatan seseorang kepada Allah dan Rasul adalah seseorang mampu bersatu dan menanamkan nilai-nilai persatuan di lingkungannya. Dalam ayat tersebut terdapat kata wala tanaza'u, janganlah kamu berselisih. Jika kita kaji lebih mendalam secara semantik, Allahu harfu atfin, wallahu harfu nahyin. Tanaza'u fi'lul mudhari' majzumun bila. Qaidah usul fiqih mengatakan al-aslu fin nahyi lit-tahrim. Pada prinsipnya setiap larangan menunjukkan pada makna yang haram. Artinya haram bagi kita, saya, saudara, dan seluruh komponen bangsa untuk saling berselisih yang menyebabkan hilangnya kekuatan bangsa. Syekh Ahmad Mustafa Al-Marawi dalam kitab tafsirnya Al-Marawi jilid 10 menjelaskan ar-ri' atau kekuatan bangsa bisa dicapai jika tidak ada pertikaian di dalamnya. Dan Allah memerintahkan setiap mukmin untuk
menghadapi ancaman persatuan dengan senantiasa mengingat Allah dan bersabar, karena Allah akan menolong mereka. Barang siapa yang ditolong oleh Allah, maka tidak ada satupun yang dapat mengalahkannya. Dewan Hakim yang berbahagia, hadirin rahimakumullah, sudah hampir 2 dekade Indonesia menjalani masa reformasi. Namun, keragaman di antara anak bangsa kerap menimbulkan fanatisme buta, saling bersengketa, konflik dengan sesama, perusakan tempat ibadah agama lain, serta hingga terjadi perselisihan dan kericuhan saat lebaran di Tolikara yang menunjukkan rendahnya kesadaran bahwa kita bersaudara, serta banyak pertikaian lainnya yang bukan hanya kita dengar dari kalangan remaja, tapi juga dari kalangan dewasa, antara satu partai dengan partai lainnya, antara lembaga negara yang satu dengan lembaga lainnya, antara agama yang satu dengan agama lainnya, bahkan sesama muslimnya pun banyak yang saling bertikai. Hadirin, akan berbeda fungsinya bukan untuk menutup diri, membanggakan kelompok atau menghina dan berselisih. Justru kita diciptakan berbeda agar dapat saling mengenal, memberi manfaat kepada orang lain, dan bersatu mencapai kejayaan bangsa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man da'a ala asabiyati wa laisa minna man mata ala asabiyati." Bukan golongan kita orang yang membanggakan kesukuan, dan bukan golongan kita orang yang mati karena memperjuangkan kesukuannya. Lantas, bagaimanakah sikap yang baik dalam menyikapi perbedaan di antara anak bangsa? Sebagai solusi, marilah kita simak lantunan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Ikhwanul muslimin wal muslimat, ayyuhal hadirat wa ila fadilatil hukama as-su'ada. Ayat tersebut menggambarkan betapa dekatnya hubungan sesama mukmin. Sampai-sampai Allah tidak menggunakan kata shadiqun,
tidak pula rafiqun dan bukan pula sahibun yang bermakna teman, melainkan kata akhawaikum yang terambil dari kata akhun yang bermakna saudara. Selanjutnya, Profesor Quraish Shihab menjelaskan bentuk dual dalam akhawaikum mengisyaratkan bahwa jangankan banyak orang, jika 2 orang saja berselisih harus segera diadakan islah agar terjalin kembali hubungan harmonis di antara mereka. Dengan demikian, tidak ada alasan lagi untuk memutus tali silaturahim di antara sesama muslim. Hadirin, rekan-rekan seperjuangan yang kami cintai, renjang-renjang sedoyo, timpal-timpal sareng sami, kawan-kawan kasadoyo, untuk mencapai kejayaan bangsa melalui kesatuan bangsa, sedikitnya ada 3 kunci utama yang harus kita lakukan. Kunci yang pertama adalah aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika dengan toleransi. Toleransi adalah sikap tidak membedakan terhadap kelompok atau individu tertentu atau disebut tasawuf. Tapi hati-hati, sekali lagi hati-hati. Toleransi harus dijaga agar jangan sampai akidah tererosi. Hadirin setuju? Setuju. Selanjutnya, kunci yang kedua adalah pemimpin yang adil. Kita memerlukan pemimpin yang mampu mengomando seluruh rakyatnya menuju jalan yang benar, menuju kejayaan dan kesatuan bangsa tanpa pilih kasih. Dan selanjutnya, kunci yang ketiga adalah berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Allah memerintahkan jika terjadi perselisihan di antara umat Islam, hendaklah mereka mengembalikannya kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena selama kita berpegang teguh kepada keduanya, insya Allah kita akan diberi kemudahan untuk beramal dengan amalan yang mendatangkan manfaat bagi kesatuan umat. Oleh karena itu, marilah kita semua bersatu memaknai kemajukan bangsa sebagai berkah, seperti lagu Roma Irama, bersatulah. Wahai, ketahuilah sesungguhnya muslim bersaudara. Bersatu padu, hayo, hayo, dan seirama, hayo, hayo, rapatkan barisan, berpedoman pada Quran, mari galang persatuan, agar semua musuh Islam takkan punya kesempatan. Hayo, hadirin rahimakumullah dan dewan hakim yang berbahagia. Dari uraian tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa saling berselisih adalah sumber hilangnya kekuatan bangsa. Maka mari kita rajut persatuan bangsa dengan meningkatkan sikap toleransi, memilih pemimpin yang adil dan senantiasa berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Demikian syarahan Al-Quran dari kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Demi perbaikan bangsa dan kejayaan serta persatuan bangsa, mari mulai detik ini kita terapkan selalu slogan yang dalam bahasa Jerman berbunyi Zusammen sein kann man immer alles machen, streiten macht Gestu.